Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabat Kristus yang setia mendengarkan renungan harian KBP Setia Mekar. Namun sebelum kita sampai kepada renungan harian, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami sampaikan kepadamu. Karena kasih karuniamu dan berkat-Mu, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, agar dapat kami terima firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 25 Juni 2024, yaitu tertulis dalam kitab Habakuk, pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga. Habakuk, pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nanti kala itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Di dalam bahasa Batak, ai taringo tutik kisugo dope pangukaponi, jala hapogan mariahi ujung, jala dang bergabus. Tung sura pe lumeba, saya pai mai mamai, ai saya narodo sugut dang tagamun tartading. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita saat ini, beberapa dari kita mungkin pernah merasakan yang namanya menganggap Tuhan tidak adil di dalam kehidupan ini. Mungkin dikarenakan karena banyaknya problem ini, bahkan tekanan-tekanan hidup yang sangat-sangat berat kita rasakan, membuat kita memunculkan statement bahwa Tuhan tidak adil di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan bersekutu dengannya, kita justru semakin banyak menghadapi tantangan. Demikian juga halnya Nabi Habakuk pada saat itu juga sampai muncul juga statement demikian bahwa Tuhan itu tidak adil. Mengapa dia mengatakan seperti itu? Karena pada saat itu dia melihat bahwa bangsa Israel, seorang umat pilihan Tuhan, dibiarkan oleh Tuhan untuk ditindas oleh orang. Tidak ada pembelaan atau tidak ada penolongan dari Allah pada saat itu. Justru Allah sendiri yang memerintahkan orang-orang Kasdim untuk menyerang bangsa Israel itu. Mengapa Tuhan melakukan itu? Dikarenakan karena pada saat itu orang Israel masih banyak yang menyimpang dari Tuhan. Masih banyak melakukan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Oleh sebab itu hal yang wajar bagi pada saat itu Nabi Habakuk mempertanyakan mengapa. Lalu Allah menjawab pertanyaan Nabi Habakuk tersebut. Tujuan Allah bagi bangsa itu sebetulnya untuk memberikan pembelajaran kepada bangsa tersebut. Bukan karena Tuhan tidak sayang kepada mereka, karena mereka itu tetap masih saja. Dan juga tujuan Allah yang kedua, yaitu untuk mendewasakan iman bangsa Israel, agar bangsanya tersebut sadar. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahkan di masa-masa kita saat ini juga terjadi hal demikian. Dan menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil, yang saja dikarenakan problem kehidupan dan banyak hal yang lain. Akan tetapi saudara-saudaraku, dari teks ini kita dapat mengetahui bahwa Allah bukan berarti tidak adil dan tidak sayang, melainkan untuk memberikan pelajaran kepada kita. Karena itu di saat kita menghadapi problem atau tekanan kehidupan, marilah kita mengkoreksi diri kita. Itu yang dimaksud oleh Allah pada bangsa Israel pada saat itu. Dan juga yang mau diminta, mari kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Jangan kita terlalu banyak menuntut
dan menganggap Tuhan itu tidak adil. Dan bahkan juga kita sudah sering mengatakan di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Tapi yang terjadi apa? Justru kita selalu menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan hidupku seperti ini? Apakah saudara-saudara yang terkasih masih saja seperti itu? Apabila demikian, marilah kita berubah. Marilah kita bertobat. Marilah kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Kita koreksi diri kita di saat kita memiliki beban. Tuhan, apa yang salah perbuat? Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan hidup kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan segala problem kehidupan ini. Mari kita sama-sama menyerahkan diri kita dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan membentuk kita, memproses kita. Biarlah Tuhan yang berkehendak. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, sehingga kita tetap kuat dan rendah hati menghadapi proses kehidupan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.